sebagaimana ia pahami dan saksikan. Bukan untuk membuka luka yang telah mengering, melainkan untuk mengingat bahwa sebuah bangsa hanya seteguh ingatannya pada kebenaran. Sejarah bukan sekedar barisan nama dan tanggal. Ia adalah anyaman peristiwa, sebab dan akibat yang membentuk wajah kita hari ini. Kini zaman telah berubah. Namun demi persatuan dan kesatuan, jangan biarkan bara masa lalu menyala kembali. Karena Indonesia yang kita cintai hanya bisa tumbuh bila kita memilih untuk berjalan bersama, menatap ke depan dengan hati yang utuh dan pikiran yang jernih. Sekarang kita akan buka, teman-teman, di sini ada para pengurus YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Kita akan buka pertanyaan, karena biasanya teman-teman YKCB ini adalah para peneliti sejarah, para peminat sejarah yang banyak pertanyaan ke Bang Kiflan karena mereka tahu detail-detail buku dari Bang Kiflan ini. Di sana ada Pak Majen TNI Purnawirawan Lukman Bur sebagai ketua yayasan, kemudian ada Pak Bambang Parikesit sebagai bendahara, dan ada Pak Bakarudin, ada Pak Tawaf, dan ada Pak Nur Johanuh. Nah, ini Pak Nur Johanuh nih yang sejarah geek ya, peminat sejarah die hard. Nah, juga ada Mbak Wiwin, sekretariat. Kita buka aja pertanyaan mungkin yang mau bertanya secara detail. Oh ya, kejadiannya gini, saya berangkat ke tim-tim itu 1985 sampai 1988 awal. Kemudian batalion ini adalah batalion yang hancur. Hancur-hancur batalion ini banyak korban, dan dari 35 batalion yang ada di tim-tim pada waktu itu nomor 35. 35 paling bontot jadi paling nggak bagus lah. Kemudian saya waktu itu Susdanyon 1985 Susdanyon. Saya mulai bulan 5 1985 sampai dengan Oktober. Komandan sekolah batalionnya dan sekolah batalion adalah Wiranto. Letkol Wiranto. Saya bersama 29 orang masuk. Ada Soedi, ada SBY, ada Agus yang duta besar dia itu, Agus Joyo, ya toh. Ya, jadi banyak udah Sesko masuk lagi Susdanyon. Saya nggak pernah belum Sesko. 85 tuh saya Wadanyon 501 masuk. Kemudian saya lulus nomor 5. Tapi tidak jadikan Danyon. 29 jadikan Danyon. Rupanya ada yang Pak Wiranto nggak senang sama saya. Jadi akhirnya saya tidak diluluskan, tapi saya ditugaskan ke tim-tim. Dari sana, dari tim-tim ini udah saya terima, karena saya belum pernah ke tim-tim. Saya kan di Papua 10 tahun. Setelah pulang dari Amerika, baru saya masuk Brigif 18, sama itu jadi Wadanyon. Kemudian jadi itulah saya jadi staf operasi dari Koopskam waktu itu, dipimpin Pak Danremnya waktu merangkap Danrem. Gitu. Pertama juga Pak Mantiri Panglimanya, lalu diganti sama menjadi Kolakop, yaitu Pak Yunus Sosfia. Kemudian saya diangkat jadi Danyon karena saya ikut memimpin, walaupun di operasi staf operasi, saya dikasih mimpin satu tim sehingga saya bisa kontak dengan Sanana, karena saya bisa merebut dan bunuh mereka sebagian. Saya dijadikan Danyon. Saya jadi Danyon, disitulah pulangnya batalion itu dari buntut nomor 35 sendiri jadi batalion nomor 1. Terbaik. Saya sendiri mimpin di depan. Bukan di bukit pakai radio, saya langsung pimpin di lapangan. Nah, kemudian mereka yang rusak fisik saya masukkan ke perwakilan di basis. Kemudian yang enggak bagus dia taktik dan segala macam saya masukkan di perwakilan di. Saya langsung latih mereka
latih tempur karena saya pernah masuk komando. komando yang dikeluarkan dari komando saya tahun 72 sama Hadi Utomo. Ya, saya tahu bagaimana taktik komando perorangan, gerakan perorangan. Di Papua saya pakai juga, berhasil dari Papua saya. Saya kenaikan pangkat luar biasa di Papua. Situ saya masuk, saya perbaiki, langsung saya berikan latihan. Karena pernah ke Amerika juga, saya latihan bagaimana taktik besar, taktik kecil. Akhirnya saya bentuklah tim yang tadi orang kalau bergerak satu peloton 30 orang ya disergap lah, tembakilah. Nah, tapi saya tidak gerakan supit orang, hanya jumlah 12 orang 444. Saya di tengah mereka, disitulah saya latih. Akhirnya dia naik, batalnya berani tempur. Tadi penakut, saya berani tempur, saya di depan. Dengan anak-anak itu, dengan tim itu, langsung ya bisa kontak dan langsung ya nangkap hidup. Tapi saya kasih doa, sahabat anak itu kasih doa, bisa menghilang nggak dilihat orang, saya kasih doa. Kasih bendera huwal awalu, awalu itu. Jadi kalau perang Nabi Muhammad, perang kasih bendera al awalu. Dia yang pertama, Tuhan yang berada kita tempur di depan. Nah, saya masuk kan. Oh, saya tempur mereka. Wah, anak-anak tuh senang. Tadinya Danjon di bukit, pakai pasang radio PRC, mengendalikan. Ini abang turun langsung ya? Turun langsung. Membawa, itu M16 saat itu? Ya? M16. M16. Saya langsung. Pasukan itu masuk itu kompi-kompi saya bagi menjadi 8 tim. Ya, kekuatan 10, 12. Saya tengah-tengah, saya dengan Danyon, radio PRC, radio Rakal, dokter, sama ajudan. Cuma 4 saya. Bergerak dikawal dengan 10 orang. Bergerak di tengah-tengah. Sehingga yang bisa nemui hanya batalan saya, nemui sanana, menemui pimpinan tempur di rawa. Tembak mati mau kalau tembak mati banyak ya pimpinan-pimpinannya. Langsung saya di depan mereka, bersama mereka. Tempur di rawa bersama mereka, naik gunung, turun gunung. Jadi saya sudah seperti prajurit aja, tapi saya tahu bahwa ini harus, kalau dengan perang biasa bolehlah kita hubungan besar satu peleton atau kompi, ini kita lawan gerilya, kita harus juga seperti gerilya. Mereka nggak tahu, tiba-tiba saya di belakang mereka sergap langsung saya sergap. Dia kasih doa menghilang, dia nggak lihat ya. Jadi dahsyat ya. Nah, itu benar-benar. Maka batalon itu menjadi batalon number one. Naik pangkat saya luar biasa. Saya belum selesai Sesko. Kalau untuk Sesko pangkat biasa 15 tahun 6 bulan. Waktu dulu 85. Tapi kalau belum Sesko 17 tahun 6 bulan. Nah, tapi karena saya belum Sesko, saya baru 85, 86 saya naik pangkat. Berarti kan 15 tahun 6 bulan saya. Kalau yang lain yang sama-sama saya Suslapa dan yang lain cuma 17 tahun 6 bulan. Tapi saya 15 tahun 6 bulan sudah naik pangkat saya. Karena saya oleh Pak Mantiri diajukan saya KPLB. Kenaikan pangkat luar biasa. Kenaikan pangkat luar biasa, tidak melalui, ya waktunya lah saya posisi Letkol siapa? Itu presiden. Oh, Sekskap. Teddy ya. Nah, itu luar biasa dia tuh. Itu luar biasa ya. Luar biasa karena dia orang samping presiden yang setiap hari ya, pantas lah nggak apa-apa lah itu. Iya. Dan kalau nggak kita kan tempur bagus atau di basis kita buat tulisan atau kita buat penelitian pengembangan bisa naik pangkat luar biasa. Itu yang saya alami. Orang dikasih ke Batalon 328 dulu. Nah, saya akan ajarnya bagaimana mendekati musuh, bagaimana mencium musuh. Jadi musuh kan biasanya jualan terus, mana nggak pernah di satu tempat. Ya, bakar, makan. Benar kan makannya cuma bakar ubi, pisang. Makanan itu pejuang-pejuang tim-tim tuh. Nah, dari abunya saja ada anak-anak Kalimantan, anak yang lain di Sumatera ada yang jago, baca nih. Pegang abu ini udah sekian 5 hari gitu. Nah, tahu dia. Kemudian ini sudah, ini baru sebentar. Langsung kita kejar ikuti terus sampai kita kepong dan bisa mencium itu baunya badan mereka ini, anak-anak batalon saya ini yang jagoan juga.
Dan nanti dia juga dapat KPLB, yang saya dapat KPLB juga, dia sersan bisa langsung masuk capa gitu. Dan masuk naik pangkat prajurit menjadi naik pangkat peratu gitu. Ini saya alami. Jadi Prabowo mau berangkat Desember 88, Batalion 328, datang ke batalion, dia datang batalion. Minta, karena saya sudah dekat dengan dia, minta ini untuk bisa anak buah saya yang dulu jago-jagoan, ada 40 orang, jagoan baca jejak, jagoan mencium, ada apa, anak-anak Kalimantan banyak itu. Saya kasih jagoan mereka sama Prabowo 40 orang. Berangkatlah dia 89. Sampai di sana anak ini yang berjaya, udah tahu cara saya tempur gitu. Ikutlah. Oh, di sini udah 40 orang yang bikin dia jadi berjaya. 15 tahun Prabowo Sesko. Mestinya 15-60 naik call. Tapi saya kebetulan sudah di Kostrad, Pak Banwia Binkar Kostrad. Si teman saya Ismet Uzairi, dia adalah Paban dia dari Kopskam, Wiranto Asop. Nah, Prabowo karena sudah ini hebat, memang dia yang hebat, ya toh. Wadah anak-anak saya ini bisa baca, ketahuan situ. Sana apa? Situ grupnya baru nanti bawa Wiranto kasih helikopter rock serbu. Berhasillah dia. Nah, saya diajukanlah dia ke ABLB dan 15 tahun menjadi 14 tahun 6 bulan Prabowo ini oleh si Ismet Jari teman saya itu sama Wiranto. Dekatlah Wiranto sama Prabowo. Itu alkisahnya nanti sampai ibanya Prabowo nanti ajukan melalui saya kepada Pimpinan Kostrad sehingga dia nanti menjadi Panglima ABRI. Nanti saya ceritakan. Wah, panjang saya. Mungkin diminum dulu, Bang. Ini di belakang. Ya. Prabowo kan tadi naik ke KPLB. Ya, KPLB tim-tim. Karena dia memang prestasi dia. Tapi saya ada membantu dari pasukan saya X303, saya kasih dia. Ini fakta sejarah, nggak bisa dibantah. Jadi Prabowo nelpon saya, langsung nelpon saya nih dari tim-tim. Dia udah pun baik dengan Wiranto toh. Terus dia bilang, "Bang, tolong diajukan itu Wiranto menjadi ajudan." Terus saya bilang gini, hati-hati kau. Saya bilang itu hati-hati. Nanti waktu dia udah jadi, dia pasti bisa menjadi Panglima ABRI. Kau disaduk sama dia, tendang, saya bilang gitu toh. Enggak, ajukan aja lah. Kenapa enggak aku yang jadi ajudan aja? Abang nggak bisa hinggah-hinggih gini. Ya kan, kalau orang Jawa kan bisa hinggah-hinggih pegang ini, nggak bisa ya toh. Ya. Saya ajukan lah dia. Ya saya tahu dia pasti ini berbahaya nih, saya bilang ini bahaya nih Wirantonya. Karena pengalaman saya waktu Susdanyon. Jadi waktu Susdanyon Wiranto komandan sekolah apel. Yang walaupun 29 apel tuh. Saya nunjuk tangan. Mohon Pak kalau bisa kita adakan untuk tatap muka. Marah dia. Tatap muka saya di sini sekarang. Wah, saya bilang mau mengajukan untuk tatap muka, maksudnya ya kita ya komandan dengan anak buah adalah cara gitu. Ya, sebenarnya kok marah sama saya toh. Rupanya waktu saya diskusi kelas, ya saya merasa pernah di sekolah di Amerika menyerang satu sasaran bisa direbut satu gini atau bersamaan. Tersinggung senior komandan bawahnya, komandan kelasnya, ini komandan sekolah, komandan kelas. 68 semua. Kamu sekolah di Amerika, saya kan susul apa di Amerika, kamu usul 82 saya, ini 85. Marah dia, mungkin lapar sama Wiranto. Waktu bilang tatap muka, wah. Terus saya juga bisa khotbah, ya toh, saya khotbah. Jadi Pak Samsudin komandan Pusenif, dia suruh saya karena waktu saya naik pangkat KPLB juga Pak
Pak Samsudin. Pak Samsudin waktu dari kapten ke mayor saya KPB merebut sekarang Enduga yang kacau. Enduga, kemudian Ilaga dikepung Koramil sama Polsek, ya toh. Nggak ada satu bisa nolong. Saya diterjunkan pakai helikopter, 3 helikopter. Saya serbu mereka. Itu di parlemen, saya ingat saya tanggal 12 Mei, jam 12 lah itu. Saya serbu mereka, turun, kasih granat, kasih peluru, udah kehabisan peluru mereka. Udah bertaburan mereka itu, yang di Ilaga yang sekarang kacau nih, Enduga, yang di Puncak Jaya, di situ saya serbu. Hanya dengan 2 orang saya. 2 orang. Satu kapten Simanjuntak sebelah kiri, saya kanan, saya seburu gini. Masuk saya, kasih. Situlah Pak Samsudin. Dari situlah saya dapat naik ke PLB di Papua. Sampai disekolahkan ke Amerika. Nah, Pak Wiranto ini, Pak Samsudin waktu masih di Kasdam, saya masuk Paban Madya, dia Kodam, Paban dia Binkar lagi, ya toh. Masuk ke saya kok jatuhnya ke Binggar, ya toh. Binpes juga. Saya didengarnya, saya biasa ngasih ya ceramah-ceramah Islam gitu. Suruh saya jadi apa? Jadi khatib. Terus waktu di Pusenif, ketika Jumatan saya juga jadi khatib. Berapa kali? Ya karena saya dulu tuh di Medan, saya kursus tafsir Al-Quran selama 5 tahun. 62 sampai 67 sama. Saya ngomong aja bisa, enak aja lah. Bisa dapat amplop kan waktu saya ceramah, tapi saya nggak terima amplop, saya kasih aja gitu. Nah inilah Wiranto 2 kali kok benci sama saya. Kok saya nggak jadi danyon? Susus danyon lulus nomor 5, saya nggak jadi danyon. Dan nilai saya banyak dikurangi. Saya lihat nilai saya terima 90, tahu-tahu yang jadi cuma 70. Banyak tuh nilai saya. Mesti saya bisa nomor 1 lah, apa pikiran saya. Tapi enggak lah, ada yang Sesko, si SBY, Suedi Marsabesi, Agus Wijoyo. Itu Sesko, sama-sama saya ikut Susdanyon. Nah inilah saya lihat, kok begini? Makanya saya beritahu Prabowo, hati-hati. Nanti kalau dia jadi ajudan, langsung jadi kan bisa Kasdam, Pangdam, langsung bisa menjadi Panglima ABRI. Nanti kalau disaduk. Nah, udah saya ajukan. Kan saya pimpinan Kostrat, ngajukan untuk ke Asten, ke Kas Kostrat, ke Pangkostrat. Nah, konsep ini untuk menjadi ajudan ini saya kasihkan ke Mbak Titi. Setuju Pak Harto, ya selesai lah. Situlah dia menjadi ajudan. Nah, setelah itu menjadi Kasdam. 94 jadi Pangdam 95. 96 menjadi Pangkostrat, 97 menjadi Kasat. 97 berapa bulan? 98 jadi Panglima ABRI. Itulah karyanya gitu. Dan kejadian ya Prabowo disaduk. Udah benar tuh. Kalau Prabowo dengar ini ya ingatlah dia, mudah-mudahan ingatlah apa yang saya omongkan. Jadi kenyataan toh. Nah inilah yang saya hadapi, bahwa dia itu termasuk untuk nanti mencari Super Semar. Suratnya itu dia berusaha mencari bersama mantan Kasat orang Madura itu, Pak Hartono, berdua berebut mencari itu. Super Semarnya sudah ceritanya udah sampai kepada Pak Harto melalui Pangkostrat teman saya Sugiono. Itu ceritanya kenapa saya kok Wiranto kok benci kali sama saya. Kok benci dia sama saya tuh. Sampai terakhir saya juga masih dibenci, sampai detik ini dia masih benci sama saya. Itulah kira-kira begitulah ya. Ya jadi gitu. terjawab kenapa Bang Kiflan nggak ada di pemerintahan ya. Ya. Mungkin Silakan Mas Toaf. Tanggal 18. Jadi kita mulai yang kerusuhan Mei, saya ceritakan tadi, dimulai dari rapat di rumah Benny Moni di Simpruk, banyak jenderal yang hadir di situ. Terus perencanaan untuk bagaimana terjadi kerusuhan, dengan cara kerusuhan Pak Harto bisa mundur atau Pak Harto berhenti atau diberhentikan. Nah situ tanggal 12 meledak di Trisakti, tanggal 13 kerusuhan muasal itu
Yang bisa saya atasi, datangkan pasukan semua. Prabowo sudah serahkan sama saya pengerahan pasukan. Kemudian tanggal 14 Wiranto pergi ke Malang, tinggalkan itu kadang kacau untuk perubahan PPRC dari divisi 1 ke divisi 2. Terus turun tanggal 15, 16 Pak Harto pulang dari Mesir, Kairo, di bandara Halim Perdana Kusuma, ngomong Pak Wiranto, Pak, keadaan kacau, nggak bisa diatasi. Padahal sudah kita atasi, 13-14 kita atasi, berhenti itu kekacauan. Pasukan Kostrad datang dari sekitar Jakarta, datang sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, datang dari Makassar. Minta pesawat terbang, nggak dikasih sama Wiranto. Kasum tanggal 14 bilang, jangan kerahkan pasukan. Wah, Pak Prabowo bilang juga, kita kerahkan aja, Jakarta kacau kok, red op, waspada untuk mengamankan MPR itu masih berlaku kok. Kita kerahkan, kasihkan ke Kodam, Safri. Udah kemudian, mahasiswa sudah dudukin. Kan terpaksa secara moral kan, memaksa MPR supaya minta Pak Harto lengser ke Prabon. Tanggal 18 saya datang, Prabowo langsung dari rumahnya Mbak Tutut dari belakang masuk. Kemudian kita bilang, Pak jangan mundur, Pak Harto udah menyatakan mundur, mau mundur. Jangan mundur, loh semuanya anti saya, nggak ada yang mendukung saya. Jangan, kita udah siapkan masa, akan dukung Bapak. Jadi makanya berikan moral Pak Harto jangan mundur. Ya ini Pak Harto kan udah nyatakan mundur, ya. Udah tersebar bisa dengan Panglima ABRI didesak sama Wiranto, ya mundur tanggal 18 udah nggak. Karena itu saya udah siapkan masa, anak-anak PII, anak AMI, anak remaja masjid, anak Ansor, anak PPI siap merebut MPR. Masuknya supaya Pak Harto tetap, nggak jadi permintaan untuk mundurnya Pak Harto dari Harmoko. Karena masalahnya udah duduk ke MPR. Nah kemudian itulah saya tanggal 18 datang ke Prabowo belakang. Kan tanggal 20 mau People Power pimpinan Amin Rais di Monas. Saya kerahkan, ancam dia. Ya, lewat ada utusannya datang sama saya. Batalkan atau nanti pokoknya kita lindas pakai tank dan tembak. Saya udah nyiapkan pasang kawat berduri sudah. Saya nyiapkan pasang sangko dan pasang siap nembak. Nanti Amin Rais akan ditembak. Yang nembak itu ya pasukan Kostrad lah. Karena dia mau masuk itu, akhirnya dia melidiki jalan tanggal 19 malam, besoknya 20 dia wah bahaya nih. Udah di BI, di Harmoni, seluruh ini 8 banteng pokok nggak bisa masuk. Kalau masuk tembak perintah, saya merintah tembak. Kalau nggak kayak Tiananmen digilas saja. Mau kudeta namanya toh, bahaya. Akhirnya rame-rame batalkan. Masih ingat di bukunya ada masukkan. Nah disitulah tanggal 20 Pak Harto ngundang tokoh-tokoh itu masuk Amin Rais, ya, si Jim Desediki segala macam, sama si Nurholis Majid. Terus ditanya mau nggak kamu memimpin Indonesia? Karena nggak ada mau lagi dia. Siapa nggak mau, nggak berani. Udah saya datang ke rumahnya di Tanah Kusir. Si Nurholis Majid. Udah terima aja, Kostrad backing, terima aaja. Daripada jatuh pada di belakangnya rencananya Benny Murdani kalau ini sudah masuk dia robah, kalau Amin Rais CS masuk dia robah, dia ngambil alih. Itu rancangan kita, saya ngikuti semua kok. Dan baru tanggal 21 Pak Harto mundur. Disusunlah kabinet. Tanggal 12 pagi, baru tanggal 22-nya saya tanggal 22 itu udah diputuskan adalah Wiranto menjadi Panglima ABRI lagi. Nah, saya datang pagi-pagi jam 6 tanggal 22 ke rumah Pak Nas, permintaan Prabowo. Pak Nas sedang sakit terbaring, nggak bisa nulis tangan. Udahlah, yang
yang dihormati sama Habibie adalah Pak Nas. Ditulis, kau tulis surat, nanti aku tanda tangani, kata Pak Nas dengan gaya medannya. Udah saya tulis di satu kertas, Ananda Habibie. Ananda Habibie, tulisan tangan saya, surat untuk Habibie. Dan kemudian bahwa kekacauan 13-14 Mei pimpinan Wiranto tidak berhasil, maka kalau ganti naiknya Subagio, Panglima ABRI, Prabowo, Kasat. Ini wah, saya mengingat kok. Ya, mudah-mudahan Prabowo dengar ini. Jangan nanti ada tafsiran lain-lain. Udah langsung saya datang. Terima kasih Hasanuddin, ajudan sebelah kiri, bawa surat. Oh, Pak Habibie sedang makan. Nantilah saya pintu 1 sini masuk. Saya masuk ruang tamu sebelah kanan, bisa melihat orang masuk. Saya menunggu Pak Habibie, masuk Wiranto. Duh, saya sama Mudi pergi itu. Habibie masuk, Wiranto masuk, mau bicarakan Habibie situ. Ada di situ, Wiranto situ, saya di situ. Wah, bisa copot di jabatan saya. Minta Wiranto supaya jangan ikut. Nah, itu perintah Prabowo, saya bawa surat. Pergi kita. Akhirnya karena mau diumumkan siang itu tidak terjadi perubahan. Wiranto kan udah gagal. Pengamanan Meko jadi Panglima ABRI lagi. Nah dia tahu udah saya lagi, Kiflan lagi sama Simhudi. Di situ udah. Akhirnya saya dicopot dari Kaskostrat, Prabowo enggak. 22 Mei kita pergi ke Fani Habibie di BP Batam di Cawang. Minta tolonglah, itu saya Jumatan tanggal 22. Tolonglah sampaikan Pak Habibie supaya jangan angkat Wiranto. Karena biasanya adik kesayangan ini nih. Tiba-tiba ada panggilan kepada saya lewat telepon. Bawa itu patakannya Kostrad ke Suat. Prabowo mau diberhentikan. Duh, itu benderanya Panglima, saya nggak berani, saya bilang. Ya akhirnya Prabowo datang ke istana. Masih pakai pistol kan kadang kacau itu kan. Wah, datang si Sintong Panjaitan. Dia bilang, wah ini mau kudeta dia. Itu omongan mau kudeta itu dari Sintong. Bahwa Prabowo bawa pasukan mau kudeta, ngancam Habibie. Maka Habibie marah. Pokoknya sebelum matahari harus sudah serah terima. Nah di sini kita sore. Ya jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Mari datang ke sana. Saya kan datang dari rumahnya dari kantor Fani Habibie jam 2:30 berangkat. Prabowo berangkat ke istana. Karena mereka hubungan udah baik. Naiknya Habibie menjadi wakil presiden karena Prabowo dan saya mengengineer supaya fraksi ABRI mendukung Habibie sebagai wakil presiden tanggal 1 Maret. Saya kan hubungan baik sama Panglima ABRI. Waktu itu Pak Tanjung, gitu, yang menaikkan Pak Tanjung menjadi Panglima ABRI. Prabowo saya mengengineer dia supaya kejadian di tim Santa Cruz. Ya, kemudian kejadian itu dibentuk oleh Dewan Kehormatan. Saya penghubung datang ke Pak Tanjung di Dansesko. Bapak nanti diangkat sebagai ketua Dewan Kehormatan. Mau diapakan? Diberi tak petunjuk. Ya diberhentikan Sintong Panjaitan. Dan dia naiklah dari situ dikenal Pak Harto. Kan tadi Pak Harto nggak kenal Pramuda untuk jadi Panglima ABRI. Ya dari situlah dia mulai dikenal. Jadikan Kasumnya Panglima ABRI. Saya kebagian lah dari Damrik langsung menjadi Kasdi, baru terjadi dulu. Dulu susah dari Damrik langsung Kasdi, maksudnya Damrik menjadi Danrem atau menjadi Danrindam, baru Kasdi. Kolonel senior dulu tahun 95. Itulah saya dapat hadiah itu dari Tanjung itu, Pak Tanjung. Karena menjadikan dia sampai menjadi Panglima ABRI, sampai kita koordinasi bagaimana mengatasi keadaan ini. Yang tanggal 22 Mei itu Bapak juga ngantar Prabowo juga? Belum, saya ngantar Prabowo ke Fani Habibie. Fani Habibie. Ya, malam setelah Pataka Kostrad di... Ya. Jadi kan serah terima Kostrad. Jam 16. Jam enggak, serah terima malam. Saya dan
Saya dan malam itu serah terimanya Pangkostrat kepada si Joni Lumintang. Joni Lumintang kan baru jadi Panglima cuma 17 jam. Baru 17 jam dari Pangkostrat dirubah lagi karena tuntutan dari ulama, janganlah itu nanti bahaya itu kalau dia jadi Panglima Kostrat. Copotlah dia lagi. Saya lagi dan dia saya ngikuti ini kejadiannya sampai dengan Wiranto tetap menjadi Panglima ABRI. Tanggal 22 diumumkan. Nah disitulah mulai diusutlah bahwa dituduhlah Prabowo penculikan. Padahal waktu dulu kalau yang dituduh Prabowo ikut mensupport Habibie, ya, ia mensupport Habibie karena Prabowo dekat sekali dengan Habibie, berharap Habibie dia kalau jadi presiden Indonesia akan menjadi negara yang maju, teknokrat, didukung sama Prabowo. Bagaimana dia Habibie menjadi, kita kenal dengan Habibie, bagaimana bersaingan dengan siapa, dengan Benny Mudani. Kita pada bulan Desember 1985 kita ke PT Dirgantara. Ketemu Habibie. Bagaimana memperkenalkan Habibie dengan Tanjung supaya nanti Habibie omong Pak Harto, inilah calon Panglima ABRI yang cocok. Tapi nggak berhasil. Walaupun itu Pak Habibie tidak bisa menyampaikan kepada Pak Harto untuk Tanjung menjadi Panglima ABRI. Itulah kedekatan kami lah. Termasuk situ siapa, si Prabowo, saya, Muhdi, naik pesawat kita sama Safri menghadap ke Habibie, memperkenalkan dengan Tanjung. Jadi supaya kenal ini biar Pak Habibie ngomong sama Pak Harto bahwa Tanjung ini bisa nanti menjadi Panglima ABRI. Semuanya kisah ini Prabowo ceritakan sama kita waktu kita